الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Luki yang telah mengajarkan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sambutan dari takbir Masjid Baitur Rahman pada Bapak Imam Ghazali. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka hamidul majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Amma ba'du,
Faya ibadullah Intakumma haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Ridwan MPD, juga Direktur Pasca Sarjana Umsura Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Mulyarejo, Pak Najib Surhan. Alhamdulillah pada hari ini hadir. Dan yang terhormat para jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat serta hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka silaturahmi atau halal bihalal. Kebetulan hari ini hari Jumat tanggal 17 April dan tanggal 29 Syawal, jadi terakhir ya. Jadi Syawal tanggal 29 Syawal. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah. Jadi ini sekaligus pembukaan ya. Pembukaan kegiatan kajian yang setiap Jumat, kajian setiap Jumat pada Isya. Ya, jadi sekaligus pembukaan. Karena Jumat keempat nanti waktunya Pak Mazhar. Jadi kita mulai kembali. Ya, kita mulai kembali. Bapak Ibu, jadi hari ini kita adakan seperti ini atau silaturahmi ini adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, baik dengan pengurus masjid maupun para jamaah dan masyarakat sekitarnya. Masjid Baitur Rahman ini memang posisinya strategis, tapi untuk mengembangkan fisiknya itu sudah tidak bisa karena tanahnya sudah tidak ada, tidak bisa bergerak kembali. Mau membesarkan, mau memperluas sudah tidak bisa. Padahal tempatnya memang strategis sekali. Bapak Ibu, jadi kita setelah selesai melakukan puasa Ramadan kemarin, Maret kemarin, alhamdulillah masjid kita dapat 2 penghargaan. Jadi di bulan Ramadan kemarin Masjid Baitur Rahman ini mendapat penghargaan. Walaupun sebelumnya sudah dapat penghargaan banyak sekali, seperti yang ada di Laci itu ya, sebelah utara itu, baik dari LPCR pimpinan daerah Muhammadiyah, baik dari Majelis Tabligh zamannya PDM-nya Pak Maksud Jayadi. Jadi bulan Ramadan kemarin yang pertama dapat penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi masjid kita ini sudah terdaftar di Kementerian Agama. Jadi sudah diakui. Kemudian penghargaan yang kedua
dari kita kerjasama dengan radio suara mitra suara muslim, yaitu Safari Ramadan. Kemarin di bulan Ramadan kemarin kita dapat piagam dan dapat penghargaan. Jadi memang penghargaan ini banyak sekali, tapi kalau diurut dari Surabaya itu yang pertama yang paling banyak mendapat penghargaan itu yaitu Masjid GSI Gunung Sari Hijau, kemudian Masjid Jenderal, kemudian Masjid Baitur Rahman, kemudian Masjid Remaja. Ya, kalau yang dilakukan penilaian dari pimpinan daerah maupun dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi kita juga dapat penghargaan dari Dewan Masjid Indonesia, yaitu yang pimpinannya Pak Yusuf Kala. Jadi kalau Jawa Timur pimpinannya itu adalah Arif Effendi yang mantan wakil wali kota. Ya, jadi itu. Sehingga kami minta kerjasamanya dengan para pengurus dan para jamaah agar supaya kalau ada kegiatan lagi, ada event-event lomba lagi, jadi masjid ini biar mendapat penghargaan lagi. Sampai lemarinya itu sudah tidak muat, itu lemarinya itu. Ya, lemarinya sudah tidak muat. Jadi itu yang kita lakukan. Memang kita berusaha ya, selalu berinovasi, Masjid Baitur Rahman ini. Baik kegiatan-kegiatannya, baik bakti sosialnya, itu semua sudah kita lakukan. Ya, kita lakukan. Mau mengembangkan fisik, melebarkan, itu sudah tidak bisa. Sehingga kalau Jumat itu melebar keluar, jadi gelar karpet, tidak muat setiap Jumat itu. Bahkan terawih pun di awal-awal itu pun gelar di belakang itu. Jadi karena sudah tidak bisa mengembangkan keluar. Bapak Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan karena nanti ada sambutan dari PJM Mulyorejo. Setelah itu nanti langsung akan diisi oleh Ketua PJM yaitu Dr. Muhammad Ridwan mengenai masalah silaturahmi bahwa ada lebih ada. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Takmir Masjid Baitur Rahman yang disampaikan oleh Bapak Imam Ghazali. Selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mulyorejo, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Najib Sultan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kita hormati bersama Dr. Muhammad Ridwan, Ketua BDN Kota Surabaya, yang kami hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Tempurjo, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andaikan kita mau menghitung nikmat itu, kata Allah, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau tidak menghitung nikmat itu, tidak akan pernah mampu. Untuk itu kita patut bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan telah tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan pada kita jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mulyorejo merasa bangga dan bahagia mendengar informasi yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Meskipun sebenarnya saya juga ada di grupnya Masjid Baitur Rahman, jadi apapun kegiatan di sini saya sudah paham. Banyak sekali yang didapatkan dari Baitur Rahman ini. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak atau Ustadz Imam Ghazali terkait dengan masjid ini gak bisa dilebarkan. Selama tanah Allah itu masih luas, insya Allah bisa Pak. Cuma tadi kayaknya itu sedikit merajuk, agak sedikit melihat kok gak bisa dikembangkan. Ketika melihat bahwasanya masjid ini sudah penuh, kegiatannya banyak, saya yakin ketika ada orang yang mau mewakafkan tanah atau mungkin menjual tanahnya untuk pengembangan masjid, saya yakin itu nanti jariahnya jauh lebih besar daripada yang kalau tanahnya tanah kosong. Ini sangat dibutuhkan. Makanya kami berharap sekali kalau Masjid Baitur Rahman ini akan menjadi masjid raya, ya, karena kemarin juaranya itu masih belum atas nama masjid raya ya Pak ya, Pak Imam Ghazali. Masjid ada di daerah desa atau perkampungan, artinya masih lingkungan kecil. Tapi kalau raya seperti diharapkan oleh Ketua PDM, maka insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka sekali lagi, karena ini semuanya kerjasama dari PRM, dari takmir, maka kemudian masjid bisa berkembang dengan baik. Bukan berkembang hanya sekedar fisiknya, tapi saya melihat berkembang kegiatannya. Yang dibutuhkan adalah memang kegiatan, masjid itu bisa memakmurkan, dan saya yakin itu bisa. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan rasa bangga, bahagia sebagai Ketua PCM melihat perkembangan masjid yang ada di Tempurjo ini. Dan saya juga mohon maaf karena tadi agak sedikit terlambat nunggu dari sana, kemudian jalan ke sini kok saya lihat sudah terlambat sekitar 10 menit. Mudah-mudahan dimaafkan, dan sekali lagi untuk kegiatan ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini diterima oleh Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mulyorejo. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan
dari pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya. Ada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mulyorejo, Ustaz Najib Surhan, beserta seluruh jajaran pimpinan cabang. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tempurjo ya, Tempurjo, PCM Mulyorejo, PDM Surabaya. Tingkatannya itu. Jadi alhamdulillah ada yang hadir dari PRM. Yang kami hormati Kiai Haji Imam Ghazali, ini tasawuf hebat dari Tempurjo. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya mendengar dan juga menyaksikan bahwa Masjid Baitur Rahman ini sudah luar biasa ya. Jadi kajiannya ini sudah rutin setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Kemudian ada kajian insidentil. Ini sejalan dengan keinginan pimpinan daerah supaya ranting-ranting melalui masjid-masjidnya itu memperbanyak thalabul ilmi. Jadi banyaklah mengadakan kajian-kajian keagamaan. Karena itu yang bisa mengubah perilaku kita untuk lebih baik. Sering saya sampaikan ya, bahwa Imam Nawawi itu ulama terkenal pada zamannya, memang meninggalnya tidak terlalu tua, usianya sekitar 40-an. Itu sehari itu menghadiri thalabul ilmi seperti ini, apapun temanya ya, itu sampai 12 kali, itu sehari. Kita ini seminggu sekali kadang-kadang naik mobil ya enggak. Kadang-kadang mau ikut kajian, tapi kok di rumah tadi sambelah nih siap, nasinya baru mas. Nah, jadi akhirnya mulai makan disini, akhirnya enggak ikut kajian. Waduh, tadi ada tamu, tadi sudah janjian tamu, lalu tidak ikut kajian. Nah, itu sering terjadi, ya. Padahal Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis bahwa
Barang siapa yang menghadiri, mengikuti, mendengarkan kajian seperti ini, walaupun bisa diterima atau tidak, ya maksud saya dilaksanakan atau tidak, paling tidak hadirnya kita di kajian ilmu itu lebih baik daripada 1000 sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Kita kadang-kadang 13 rakaat ya, 11 ya. Kadang-kadang ada yang sampai 13 karena ada iftitah. Tapi ada yang 11. Itu aja kadang-kadang juga agak itu ya. Rakaat akhir itu sudah geger orang kabeh. Nah ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Juga lebih baik daripada menjenguk orang sakit itu 1000 orang sakit. Ini keutamaan dari kajian ilmu seperti ini. 1000 orang sakit, kita ini kadang-kadang tetangga sakit aja, nggak dicorek temannya, tetangganya nggak berangkat ya. Kalau tunutan nggak, kalau tunutan ya nggak budal ya. Kalau ada tunutan ya budal. Kemudian juga lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Mampu tidak kita antar 1000 jenazah sehari kalau tidak dengan kajian ilmu seperti ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan yang luar biasa itulah maka pimpinan daerah itu menganjurkan, meminta pada ranting-ranting masjid-masjid untuk memperbanyak thalabul ilmi. Insya Allah thalabul ilmi ini ya nanti dapat juga. Ini juga siap. Tadi piringi keloteng-keloteng ilmati ya. Keloteng-keloteng gak berarti ya wis borawon, bosoto. Ya kan ya enak kan. Jadi memang menghadiri kajian ilmu itu paling enak. Mulai sampai menghadiri yang lain itu apalagi menaik kundangan manten ya mesti kudu duwe nek kajian ilmu malah dapat makan gratis, dapat teman yang itu, mungkin juga akan dapat jodoh dari sini ya kan ya, bisa saja. Ini tadi katanya ya Imam Ghazali ini yang kor ini mahasiswa SAA atau semester berapa kan? Semester akhir. Nah, ini kan juga bisa nanti jadikan mantu ngajinya enak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup ini sebenarnya itu menunggu kematian. Betul apa betul? Betul, menunggu kematian. Ya toh. Hanya saja meninggalnya itu pasti kita berharap pada waktu dan tempat yang baik, disebut husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal itu di tempat maksiat ya. Pas minum-minum apa itu, kopi miring atau apa katanya anak muda itu meninggal. Nah, itu kan ya bahaya. Kemudian pas apa namanya, pas bermaksiat atau pas judi meninggal. Maka kita menunggu kematian itu supaya husnul khotimah, salah satu jalannya adalah menghadiri thalabul ilmi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, halal bihalal itu katanya Pak Karno yang mencetuskan. Katanya di dunia Arab tidak ada ya. Dan kalau di Arab itu biasanya kalau kita beli pas di Mekah atau di Madinah mesti menyampaikan halal, halal berarti sudah boleh dimakan gitu ya, atau boleh diambil. Kalau tidak boleh itu dia mesti haram gitu dia orang Arab itu. Berarti halal, inilah halal di halal, artinya sudah sah, sudah
boleh, sudah resmi, sudah kosong-kosong, ya sudah itu menjadi milik kita. Itu halal bihalal. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita halal bihalal, ya mestinya memang tepatnya ya di bulan Syawal ini, di bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu artinya meningkat atau peningkatan. Sehingga setelah bulan Ramadan, 1 bulan penuh, kita memperbanyak sholat, ya, puasa, juga memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Harapannya di bulan Syawal ini meningkat. Tetapi faktanya meningkat atau menurun Bapak Ibu? Ya. Jadi meningkat ini abot, ya. Rata-rata malah menurun. Sekarang mau dilihat pribadinya saja. Kira-kira di bulan Syawal ini yang hadir di sini sudah puasa sunnah 6 hari, ya siapa itu kan juga kalau meningkat berarti puasa Syawal itu dilakoni itu meningkat berarti. Tapi kalau tidak dilakoni ya berarti menurun. Padahal makolahnya Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan bahwa barang siapa yang hari ini ya sama dengan hari kemarin itu merugi. Jadi kalau hari Sabtu ini ya, ini hari Jumat ya, hari Jumat itu sama dengan hari Kamis kemarin ibadahnya atau amal solehnya, ya berarti rugi. Ya, katanya makolahnya Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jadi nek poso kemarin puasa sekarang tidak puasa, ya itu kategori malah celaka. Karena barang siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin itu kategori celaka. Nah, orang yang beruntung itu yang seperti apa? Yang beruntung itu menurut Ali bin Abi Thalib adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini yang susah. Ya. Makanya tolakul ilmi ini, kajian ini, ya mohon maaf, sini itu sebenarnya saya itu sebenarnya gak enak, yai imam, Tengkurejo gudangi ulama, gudangi ya saya kan, ya tapi karena saya ini berprinsip begini, ya sudah saya kesana itu insya Allah menasehati saja, menasehati sesama menasehati, ya supaya seperti yang disampaikan oleh Qori tadi, supaya kita ini terhindar dari siksa api neraka. Tadi disampaikan yang maknanya bahwa jagalah anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Dari bahan bakar, dari setiap manusia yang dilempar ke neraka itu menjadi bahan bakar. Jadi setiap yang dilempar menjadi bahan bakar. Jadi semakin banyak yang dilempar, semakin banyak, semakin panas. Ya. Maka ini harus kita jaga. Tolak ini diantaranya adalah menjaga itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini melaksanakan sesuatu, ya, halal bihalal ini dalam pikiran kita kan berarti ada yang salah di antara kita. Mungkin bapak salah, mungkin ibu salah, maka perlu halal bihalal. Nah,
Ibu, orang salah itu bisa berbuat tiga, ya, bisa berbuat tiga hal. Pertama, salah itu bisa membawa berkah. Yang kedua, salah bisa membawa musibah. Salah itu bisa membawa susah. Jadi salah itu macam-macam. Nanti bisa berkah, bisa musibah, bisa susah. Sama dengan delay itu Bapak Ibu, delay itu bisa jadi apa saja, bergantung pada kita yang mengelola. Delay itu bisa jadi TP, bisa, sama-sama delay. Bisa jadi tahu, bisa kan, dari tahu. Bisa jadi cambah, ya bisa. Bisa jadi tanaman kedelai, ya bisa. Nah, bergantung pada yang mengelola. Salah ini itu juga bergantung pada kita yang mengolah. Bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Jadi berkah itu contohnya apa? Nah, seperti ini. Kegiatan malam hari ini Bapak Ibu saling memaafkan. Jadi Bapak Ibu saling memaafkan, kemudian ada nasi, soto, rawon dan sebagainya. Ini berarti salah membawa berkah. Jadi kita bersalam-salaman, karena dengan salaman itu yang erat itu bisa menggugurkan dosa. Jadi nanti kalau halal bihalal ini ya salam-salaman kalau bisa. Jangan si hello saja, bisa kosong-kosong. Bisa ya bersalam-salaman, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Nah ini salah membawa berkah itu, ini pahala besarnya itu di Yai Imam Ghazali ini, karena mengadakan kajian halal bihalal ini membawa berkah. Di sana nih Pak Imam, Yai Imam, apalagi terus yang pulang di Samoni, ya beras, ya gula, ya minyak, itu tambah berkah meneh. Salah itu bisa juga membawa musibah. Salah itu juga membawa musibah. Bapak Ibu, kita sering di jalan, ya, di jalan raya itu naik motor atau apa, lo kadang-kadang keserempet GPL lo, ya, musik salah ya, sing di kadang-kadang ya karo, ini mau ya, walau kata-katanya itu kebun binatang keluar semua, ya asu, ya kucing, meluang, ya ulo gak terima, ya akhirnya, nah ini salah atau ini bawa musibah, ya tambah gak karu-karuan, itu masalahnya kecil, tapi malah musibahnya besar. Sepedanya gak apa-apa, tapi wong itu udah berjuti, soalnya tukaran karena gini. Masalah salah tapi membawa musibah. Ada juga salah membawa susah. Ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasanya suka, ya mohon maaf bukan ibu-ibu sini ya, kadang-kadang ada, ya mungkin ya bapak-bapak juga. Kadang-kadang itu ibu-ibu itu suka ke toko itu ya, itu kalau itu kan bon. Ya bro, tapi kadang-kadang suaminya nggak tahu, ya nggak tahu suaminya. Tahu-tahu dihitung, biasanya ngitung kan perioyo, dihitung sampai tukune lu utangi sampai 1 juta, berbulan 1 tahun. Gak ngomong bojone, ini kira-kira membawa susah kan? Ya susah. Ya suaminya ya susah, malah dede wong gak duwe ya wis onoe, mosok kalau mampunya beli terong, tempe, tahu ya sudah itu saja. Jangan harus dipaksakan ada ikan lelenya, ada ayam panggangnya, ya, ada dagingnya, ben bojone seneng. Tapi di akhir tahun totalan pinjaman di toko di Melicoan 25 juta.
Ya, susah semuanya. Ini salah, ini membawa susah. Ya. Salah membawa susah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syawal peningkatan itu yang diharapkan meningkat ini apanya? Yang meningkat itu apanya? Yang pertama adalah yang meningkat itu adalah akidahnya. Jadi akidah kita ini nanti ada 4 peningkatan ya. Yang pertama adalah akidah. Nah, akidah ini keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu total. Tidak dibarengi dengan kepercayaan, keyakinan ke yang lain. Jadi tidak terdukung, tidak apa, wis total kepada Allah. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, orang itu kalau ada masalah, ya, itu nggak puas kalau tidak datang ke dukun. Ya, tidak puas kalau tidak datang ke dukun. Padahal mendatangi dukun itu termasuk perbuatan dosa besar, termasuk perbuatan syirik. Karena kita percaya pada dukun, tidak percaya kepada Allah. Padahal dalam surat Ali Imran itu ada ayat yang menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi cukuplah Allah sebagai penolong kami. Cukup. Jadi cukup itu artinya ya sudah, berarti Allah saja, tidak kepada dukun, tidak kepada yang lain. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, karena kadang-kadang orang punya masalah itu memang mudah tergelincir ke masalah kesyirikan. Oleh karena itu masjid ini, Yai Imam Ghazali, masjid ini harus menjadi solusi permasalahan umat, permasalahan jamaah warga Muhammadiyah sekitar sini. Jadi kalau ada yang kena tagihan tadi ya, tagihan lijo tadi ya, ini Yai Imam ini harus memberi solusi. Ya apa caranya? Ya apa caranya? Nah itu, karena pimpinan daerah ini juga banyak menerima aduan-aduan pinjaman. Jadi warga Muhammadiyah ini loh ya, banyak yang terjerat kasus pinjaman online. Itu padahal tingkatannya itu kalau ini ustadznya ustadz ini, loh, ustadznya ustadz itu ya sih kena pinjaman online. Padahal itu nanti ketika salah membawa susah, ya, salah membawa susah. Nah oleh karena itu ya tidak harus langsung ke pimpinan daerah, mungkin cukup diselesaikan di lantai melalui masjidnya ini. Jadi mohon masjid yang luar biasa ini harus dikembangkan terus bagaimana menjadi solusi masalah-masalah umat. Masalah apapun sampean mengadu ke masjid. Nah, Yai Imam Ghazali tanggung jawab jenenge tadi ketua takmir gelem ya itu tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua adalah masalah meningkat ibadahnya. Meningkat ibadahnya. Maka Rasulullah SAW itu sangat cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah karena sayangnya pada Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah pernah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, setelah sehabis sholat
selesai sholat maka berdoalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini khusus ke Mu'adz bin Jabal. Waktu itu selesai sholat Mu'adz Jabal di gandeng ini, Mu'adz jangan lupa ya, habis sholat baca doa. Itu ya yang artinya, ya Allah tolonglah aku agar selalu ingat kepadamu. Ya Allah tolonglah aku agar selalu ingat kepadamu. Berzikir, zikir itu artinya ingat kepadamu. Wasyukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan selalu ibadah yang bagus. Jadi memperbagus ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu mohon jamaah Masjid Baitur Rahmat ini selalu memperbaiki ibadahnya. Ya. Kalau wudunya ini, ya imam itu mesti nanti dihisab. Jadi kalau ada jamaah yang wudunya belum benar itu, mestinya ya Imam Ghazali itu kudu step back aku nih tempat wudu. Ya, menurut soal itu lah kan, wudu wudunya Rasulullah kan gitu. Ada sahabat yang wudunya kurang sempurna disuruh kembali wudu lagi sampai 3 kali. Karena wudu itu awal dari ibadah yang diterima. Kalau wudunya epek, pokoknya terus kabeh, lain lagi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah wudu maka laksanakan sholat sunnah. Kalau memang qobliyah itu kan ada 12 nih, qobliyah itu 12, qobliyah dan ba'diyah itu 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah, 2 rakaat setelah isya, ba'diyah, berarti kemudian qobliyah subuh 2 rakaat. Tetapi Rasulullah itu menganjurkan pokoknya setiap datang ke masjid, ya, sebelum melaksanakan sholat wajib, lakukan sholat sunnah. Walaupun tidak ada qobliyah dan ba'diyah, mungkin sholatnya adalah sunnah tahiyatul masjid. Karena pernah Rasulullah itu menegur sahabat yang nyolong teko itu, ya, sholat Jumat ini datang ke masjid, gak sholat sunnah, langsung duduk. Nah, ditegur oleh Rasulullah, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini Bapak Ibu, ini diantaranya adalah yang tadi saya sampaikan, memperbaiki ibadah kita. Utamanya adalah sholat. Mengapa? Karena hadis sahih menyebutkan bahwa yang dihisab pertama kali nanti di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, ya bagus lainnya. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, ya tidak bagus. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah muamalah. Muamalah itu adalah interaksi sosial di antara sesama manusia. Prinsipnya harus simbiosis mutualisme, yaitu bekerja sama saling menguntungkan. Jangan sampai kamu untung, saya untung, kamu untung. Jangan. Pokoknya kudu untung kabeh. Kudu ikhlas kabeh, kudu seneng kabeh. Jangan sampai misalnya jual beli ini sering muamalah diantara jual beli. Dodolan sepeda, padahal sepeda yang mari tubrukan dibawa ke bengkel, dipoles, wis dadi api, ditakoni
Ditanya sama pembeli, calon pembeli, ini sepedanya pernah ada? Oh tidak, bilang lah, mulus. Nah, ini kan sudah berbohong, itu tidak boleh. Ini muamalah. Muamalahnya ditingkatkan. Ya, muamalahnya harus ditingkatkan. Mengapa? Karena ada hadis Rasulullah, ya hadis yang menyebutkan bahwa pedagang yang jujur, pedagang yang amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi pedagang yang jujur, ya, termasuk jual beli sepeda motor tadi itu jujur, itu nanti akan bersama para nabi di akhirat kelak. Sebenarnya bukan main. Kalau bersama para nabi, ya otomatis bersama keluarganya, ya. Maksud tidak bersama keluarganya. Kita juga berdoa agar kita ini nanti di akhirat kelak bersama keluarga kita, bersama para nabi dan umat muslim lainnya. Jangan seperti Nabi Samsun atau terkenal dengan Samson. Nabi Samsun itu nanti masuk surga itu sendirian, lewat di pada masa itu sendirian, tidak ada pengikutnya. Nah, Nabi Samson atau Samson itu memang ibadahnya luar biasa banget. Maka muncul Lailatul Qadar itu diantaranya adalah dari Samson aja lah. Samson itu ibadahnya luar biasa, ya. Tapi untuk individu, tidak untuk umatnya. Makanya masuk surga tanpa ada umatnya. Nah, Nabi Samson itu diteringkung, ya, kasarnya dikhianati oleh istrinya sendiri. Maka bapak ibu-ibu yang sudah punya suami, jangan mudah mengkhianati suaminya, ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kuat kalau tidak mudah. Tapi banyak cerita itu suami itu dikhianati istrinya, ya. Seperti itu Minak Jinggo itu. Minak Jinggo itu kelemahannya diketahui oleh Damarwulan itu karena istrinya yang mengambil godo yang dimiliki oleh Minak Jinggo diserahkan Damarwulan. Ternyata Samson ini itu juga diketahui kelemahannya itu dari rambutnya, karena rambut Samson itu panjang. Maka kelemahan Samson itu adalah kalau diikat dengan rambutnya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu lalu dicelakai oleh raja pada saat itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah akhlak. Akhlak ini dalam hadis disebutkan innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa aku Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Mari kita tingkatkan akhlak kita kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya, memperbaiki akhlak. Mengapa, Bapak Ibu? Karena banyak hadis yang menyebutkan bahwa tertinggi, ya, nilainya pada yaumil hisab nanti itu adalah akhlak yang mulia, bukan sholatnya, bukan ibadahnya, tapi akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia itu beres sudah. Kalau Indonesia ini akhlaknya mulia semua sudah beres. Maka yang jadi masalah itu karena akhlak itu kurang baik. Maka kami pimpinan daerah itu berharap sekolah-sekolah itu memperbaiki akhlak. Maka Ustadz Najib itu menulis buku tentang karakter. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini Bapak Ibu kedudukannya lebih tinggi
daripada sholat, daripada puasa. Mengapa? Karena ada sebuah cerita bahwa ada seorang wanita masuk ke neraka. Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah dia sholatnya tidak pernah putus. Sholat putus, puasa gak pernah putus sesuai dengan. Tetapi dia nyerah tuan tonggoni. Nah ini, ambil tonggoni sering padu, maka masuk neraka. Jadi akhlak yang bagus itu tidak mudah, ya. Maka mari kita perbaiki akhlak. Sabar itu Bapak Ibu, sabar Rasulullah, sabar namanya. Itu pada suatu saat sabar itu selalu sholat berjamaah bersama Nabi. Pada suatu saat Nabi mengucapkan salam ke kanan itu Sa'ban kok tidak ada. Biasanya Sa'ban itu duduk di pengimaman sebelah sebelah kanannya imaman. Ini tidak ada. Maka Rasulullah sudah berkali-kali Rasulullah tanya pada sahabat, di mana Sa'ban? Ya dong. Ya Rasul, Sa'ban ini sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah minta diantar para sahabat ke rumah Sa'ban. Jadi dari mulai subuh, selesai subuh sampai rumah Sa'ban itu dulu. Jadi menjak waktu dulu. Jauhnya kan luar biasa itu Sa'ban itu. Maka apa yang dikatakan oleh istrinya kepada Nabi, bahwa ya Rasul, Sa'ban itu pertama dikatakan, ya Allah, kok jauh itu adalah Sa'ban. Maka Rasulullah menyampaikan Sa'ban ini pada saat akhir hayatnya mengetahui pahala jarak antara rumah dan tempat sholat semakin jauh semakin besar pahalanya. Maka Sa'ban jauh Rasulullah memaknai itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir di Thalabul Ilmi ini, rumahnya semakin jauh itu semakin bagus, ya. Kalau cari rumah jangan yang dekat masjid, esok silaturahmi, tapi sergap dan masjid, ya. Tapi naik abad kalau ke masjid ya berdua. Dan yang kedua, Sa'ban itu kalau pergi ke masjid selalu bawa uang atau makanan gitu loh. Nah, nanti pulang atau di jalan itu ketemu orang tidak mampu dikasih 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Itu kebiasaan Sa'ban. Lalu Sa'ban pada saat akhir hayatnya menyampaikan, kok tidak lebih banyak ya, kok tidak lebih banyak itu. Maksudnya adalah ternyata yang diberikan kepada orang-orang miskin dalam perjalanan itu pahalanya luar biasa. Maka Sa'ban menyesal, kok kenapa kok gak tambah akeh sih tak kei gitu. Hanya sedikit itu yang dirinya. Padahal itu biasanya itu. Lalu yang ketiga kebiasaannya adalah kok kayak dia baru gitu. Ya kan bukan kayak penjual itu ya, penjual baju baru. Maksudnya adalah Sa'ban itu kebiasaannya kalau pergi ke masjid selalu klambine itu dirapi. Mungkin sing jero klambine elek, mungkin luarnya bagus atau mungkin dibawa dalam kesan. Setiap pergi ke masjid dia ngasih baju terbaiknya. Maka hadis yang sahih menyebutkan bahwa kalau memberi seseorang sedekah kepada seseorang, maka berilah yang terbaik. Jangan sisa-sisa, kadang-kadang duit 500 saya sing dikek ya, kritikan Allah duit 500 kan aku wis pen. Jangan. Nek iso sing merah-merah itu. Weman ya. Sing merah-merah weman iki wis sing coklat 5.000 paling mudah ya. Jangan yang koin itu kan paling enggak 500 atau 1.000. Usahakan minimal yang coklat
atau di atasnya lagi, atau yang paling bagus menurut Rasulullah adalah yang terbaik, ya mungkin 100 atau 50 ribu gitu ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini Bapak Ibu bisa melaksanakan. Mari kita saling mengingatkan, ya. Namanya sahabat, teman, jamaah. Kalau memang kita kurang bagus, diingatkan supaya kita sama-sama menunggu kematian ini nanti masuk surganya bersama-sama. Karena kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tingkatkan tadi 4 itu ya, tingkatkan akidah kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan muamalah kita, tingkatkan akhlak kita. Semoga dengan demikian Allah akan benar-benar memberikan pada kita semua hidayah, memberikan rahmatnya, karena tanpa rahmat Allah sebesar apapun pahala kita juga tidak akan masuk surga. Maka kita berharap bahwa rahmat Allah selalu ada pada diri kita semua. Sekian nasib minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Acara selanjutnya adalah ramah tamah. Sekali lagi kami selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata kurang yang berkenan di hati Bapak-bapak serta ibu sekalian, lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.